jalan tol Trans Jawa ya. Enak nih ayunannya. Oke, langsung aja. 3, 2, 1, go. Wow. 100. Wow. Luar biasa kencang mobil ini. Wow, dan menurut pencatatan kami, figur akselerasinya dari 0 sampai 100 km/jam itu mampu ditempuh dalam waktu Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian sedang mencari sebuah MPV keluarga, listrik yang aman, nyaman, fitur lengkap, dan performanya mantap, kita udah punya solusinya. Ini dia Zeekr 009. So, apa aja yang menarik dan yang ingin ditawarkan dari mobil ini? This is it, CVT Review Zeekr 009. Zeekr itu merupakan salah satu brand yang berada di bawah naungan salah satu produsen otomotif raksasa di dunia, yaitu Geely Auto Group namanya. Nah, di bawah Geely Auto Group, brand-brandnya itu salah satunya ya si Zeekr ini. Ada Volvo, bahkan Volvo itu nge-rebadge salah satu mobilnya, yaitu si EM90. Nggak perlu diraguin lagi lah ya, udah gede banget itu skala perusahaannya. Oke. Di depan sini kami selalu suka nih sama mobil-mobil yang punya ciri khas. Termasuk si 009 ini, yaitu ini nih. Lampu depannya ini kayak garpu siomay. Iya, dia kayak dua gitu ya. Kami sih suka ya, stance-nya tuh kayak futuristik, mewah gitu ya, elegan gitu. Keren, ini kayak up level dari kebanyakan full size MPV yang udah ada di Indonesia sekarang. Oke, sekarang kita bahas bagian sampingnya yuk. Bicara soal dimensi panjang dari mobil ini yaitu di 5209 mm. Jadi Zeekr 009 ini lebih panjang sekitar 20 cm jika dibandingkan dengan Toyota Alphard terbaru. Velgnya ini ukurannya gede ya. Dia ukurannya itu di 20 inci ya, ring size-nya, dan dibalut dengan ban dari Michelin dengan profil bannya itu di 265 45 ring 20. Gede, cukup besar di sini, dan desainnya kami juga suka ya, kayak kipas-kipas kayak gitu ya. Dual tone, ada black glossy dan juga silver aksennya. Nah, ini dia nih. Bagian belakang dari Zeekr 009 ya, kami juga suka desainnya tuh kayak mengalir gitu ya, dari depan, samping ke belakang. Dia tuh walaupun merupakan under Geely Group yang merupakan perusahaan asal Tiongkok ya, tapi design language-nya itu lebih ke European atau ke Eropa-Eropaan. Simple aja, bagus. Dan di belakang sini juga terlihat sangat futuristik dan juga cukup simple desainnya. Overall design dari Zeekr 009 ini kami sih suka ya, memberikan kesan timeless. Oke, sekarang kita langsung cek aja bagasinya. Untuk membukanya, dia pastinya sudah power tailgate. Ya, jadi sudah terbuka secara elektris, tinggal tekan aja tombolnya tadi. Dan ini dia ruang bagasinya ketika baris ketiganya itu ditegakkan. Ini bahkan ya, ini bisa di baris ketiga ini bisa di recline sampai 180 derajat loh ini. Wow, oke. Kita balikin lagi karena kita mau bahas bagasi ya. Oke. Nah, ini angle normal lah ya. So, ini dia ruang bagasinya cukup luas. Bahkan ketika baris ketiga ditegakkan, ini masih oke, ini muat untuk apa ya, full size koper ya, koper full size gitu ya, masih muat, cabin juga masih muat di sini. Ini sih oke ya, dan bahkan di bawah sini masih ada tempat penyimpanan tertutup gitu ya di sini. Oke. Ini dia ruang bagasinya, tapi kalau kalian masih merasa kurang luas lagi, nah kalian bisa melipat kursi baris ketiganya ya di sini. Dengan konfigurasinya itu 50-50. Yes, dan pastinya pintunya itu dia sudah electric power sliding door ya. Jadi bisa dibuka secara elektris, pintunya geser. Typical MPV mewah lah ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke baris kedua dari si Zeekr 009 ini. Kita tutup lagi. Ya. Tapi sebelum kami lanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia.
Dan juga main-main juga ke TikTok kami di CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut yuk di reviewnya. Wow, ini empuk. Bahan kursinya nih, dia konfigurasinya nih pilot seat ya. Wow, ini bukan captain seat lagi tapi udah pilot seat. Dan di sini nyaman, bahannya udah pakai Nappa leather. Dia kombinasi warna interiornya ini yang pilihannya nih opsinya yang warna biru dan juga warna putih. Ya, bagus sih. Personally kami suka sama warna interior yang kayak gini, berbeda. Cuman untuk ngurusnya mungkin agak susah kali ya. Lebih cepat kotor gitu kelihatan. Plush, kursinya empuk banget, enak, dan dia juga pastinya sudah disematkan dengan heated dan juga ventilated seats ya, pendingin dan juga pemanas kursi yang bisa kalian atur semuanya di sini nih pengaturannya. Nah, ini kami suka nih masih pakai tombol-tombol fisik di sini ya. Jadi udah bukan layar tapi masih pakai tombol fisik. Di sini pengaturan kursinya juga udah lengkap banget, sudah secara elektris. Ya, kalian bisa atur recline, maju mundurnya. Ini semua bisa kalian atur di sini. Ada 2 memory seat ya, masing-masing untuk kursi baris penumpang di bagian kiri maupun juga di bagian kanan. Ada cooled dan heated seats, masing-masing 3 step. Lalu kemudian juga yang kerennya di sini, ini ada massage ya, ada kursi pijatnya. Ini mode-modenya bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kalian lagi pegelnya di bagian punggung. Bisa di sini. Pinggangnya pegel nih, encok, bisa juga. Dan bahkan untuk kekuatan pijatnya, masasnya itu bisa kalian pilih 3 step ya. Ya, lalu kemudian juga kalau kita buka di sini, nah di sini juga sudah disematkan dengan tray table ala-ala business class di pesawat terbang. Ini bisa buat kalian buat makan atau minum, bisa ya untuk laptopan atau tabletan bisa juga di sini. Nah, ini ada tombol apa nih? Buka apa nih? Ya, ada kulkas tersembunyi. Woi, di sini bisa kalian nyalain ya. Ini bahkan untuk mendinginkan dan juga menghangatkan makanan. Di bagian door trimnya ini ada fitur menarik ya. Di sini ada layar yang bentuknya ini lingkaran. Ya, di sini kalian bisa melihat jam. Di sini juga kalian bisa mengatur climate control-nya, karena memang mobil ini sudah disematkan dengan quad zone auto climate control. AC-nya bisa kalian atur suhunya semua di sini. Ya, kemudian kecepatan fan-nya, posisi mengemudi dan juga mode dari kursi pijatnya bisa kalian atur semua di sini. Di sini ada tombol untuk membuka dan mengunci pintu sliding door-nya. Ini untuk membuka kaca sebelah kanan ya, power window sebelah kanan, dan ini untuk membuka dan menutup kaca sebelah kiri. Di sini juga ada tombol yang capacitive touch ya untuk membuka dan menutup curtain dari panoramic roof-nya. Udah lengkap banget ya di sini. Di sini ada curtain juga yang bisa kalian buka tutup secara manual ya. Ya, ini untuk menambah privacy juga, dan kalau misalkan kalian merasa silau bisa. Di atas ini menarik banget nih, ada rear seat entertainment yang ukurannya itu gede banget di 17 inci. Bukanya gimana? Tinggal tekan aja tombol di sini. Dan otomatis dia terbuka secara elektris ya. Wow, ini layarnya gede banget, resolusinya juga tajam. Ya, di sini kalian bisa melihat weather, ya, informasi weather, dan kemudian media bisa kalian putar juga di sini ya, menonton video, mau lihat foto-foto mantan gitu ya. Bisa juga di sini. Lalu kemudian juga di sini juga ada kamera nih. Kalau kalian perhatikan di sini, ini bisa kalian buat selfie. Ya, jadi kalian nggak perlu lagi pakai handphone kalian. Kalau misalkan handphone kalian habis, nggak mungkin juga sih dayanya habis karena portnya banyak banget di sini. Ya, jaga-jaga aja kalau kalian mau selfie gitu ya sama teman-teman di baris ketiga, bisa nih pakai kamera ini. Keren. Dan satu fitur menarik juga di mobil ini yaitu adanya Intelligent Sound Shield. Nah, itu apa? Sebenarnya udah pernah kita bahas juga. Sedikit aja kita bahas. Ini kalau misalnya nih kalian ada perbincangan atau diskusi penting dengan partner bisnis kalian atau misalkan dengan pasangan kalian, dan kalian nggak mau didengar sama driver atau penumpang di depan, kalian bisa menggunakan fitur ini dan otomatis ya, dari speaker yang ada di headrest, baik di sisi driver dan juga penumpang depan, suara kita, perbincangan kita tuh bisa di-muffled gitu loh. Kayak disamar-samarkan suaranya. Ini kayak berasa di cafe gitu. Jadi suaranya tuh gemuruh gitu. Jadi mereka tidak bisa tahu apa yang kita lagi omongin. Nah, biasanya kan kalau mau penting gitu ya,
Ya, mobil ini kan biasanya perbincangannya pastinya penting gitu. Jadi, kalian bisa menggunakan fitur Intelligent Sound Shield itu. Yang paling terpenting, karena Zeekr sebutnya di baris kedua ini adalah business class, jadi pastinya dia punya mode ini nih. Nih, kita langsung ada satu tombol, otomatis dia bisa memundurkan kursinya, membuka ottomannya, dan footrestnya. Jadi, kalian bisa tidur di mobil ini. Semua pengontrolan kendaraannya bisa kalian atur melalui head unit di sini. Dan berhubung head unit ini dia menggunakan chipset dari Snapdragon, jadi fluid banget ya. Dia responsif ya, cukup responsif. Nah, pengontrolan kendaraannya seperti apa? Itu contohnya untuk mengatur spionnya. Itu bisa kalian atur di sini dulu. Lalu kalian gerak-gerakin melalui toggle yang ada di setirnya. Ya, mau ke atas bawahnya nih lewat di sini. Lalu kemudian juga sama untuk pengaturan dari setirnya, tilt dan teleskopiknya. Kalian atur dulu dari head unitnya. Lalu kemudian tinggal ditekan-tekan aja lewat toggle yang ada di sini. Lumayan takes time sih sebenarnya ya. Tapi udah lengkap banget pengaturan kendaraannya semua di sini, termasuk ya karena mobil ini sudah disematkan dengan air suspension. Ini juga bisa diatur nih melalui di sini nih. Misalkan kita mau very high, dia otomatis air susnya bekerja dan mobilnya ini naik nih. Wah, bisa standar, low, bahkan bisa very low juga. Ya, lalu kemudian climate controlnya bisa diatur di sini juga ya melalui head unitnya. Dual zone auto climate control bisa diatur sini semua. Oke, lalu kemudian juga di setirnya nih. Ini udah dibalut dengan leather, enak banget feel and touch-nya. Dia warnanya biru, flat bottom, 3 spoke ya. Nah, ini toggle-toggle tadi untuk mengatur kendaraannya lewat sini ya. Di sini juga ada toggle-nya di sebelah kiri, tombol-tombolnya. Ini untuk mengatur ADAS-nya juga, nanti kita akan bahas ya ketika kita berkendara. Lalu kemudian untuk instrumen clusternya sendiri nih, dia ukurannya cukup besar di 10,25 inci. Dan informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap ya. Ada trip, kemudian sisa state of charge-nya atau baterainya berapa. Ya, mode berkendaranya juga bisa kalian pilih ya. Oh ya, di sini juga bisa memilih mode berkendaranya lewat head unitnya. Pokoknya serba di head unit lah pengontrolannya. Ini udah kayak central control unitnya nih ada di head unitnya. Lalu kemudian juga bagusnya di sini juga ada head up display. Bagus ya, dan ukurannya ini gede loh nih. Ini sampai 35 inci nih katanya. Dan bisa AR juga loh. Oh ya, dan di atas ini, di sini ada untuk tombol untuk membuka sunroofnya, lalu kemudian untuk pintu sliding door-nya di baris kedua bisa kalian buka juga di sini, kontrol sini ya, baik kiri maupun juga kanan. Lampu kabinnya udah full LED semua, capacitive touch semua. Ya, dan di sini juga udah frameless nih untuk spionnya, kaca spionnya. Ya. Dan terakhir, ya, ini dia. Sama seperti dashboard-nya, build quality dari door trim-nya. Ini top notch banget ya. Mayoritas ini full soft touch semua. Kombinasi warna biru dan juga warna putih. Keren. Kursinya juga enak sama nyamannya seperti di baris kedua. Dia pengaturannya sudah full elektrik ya. Maju mundur, recline ya. Ini semua bisa diatur lewat di sini ada tuas ya. Dan pastinya dia sudah ventilated dan juga heated seats di depan sini. Enak, plush, empuk banget. Bagaimana dengan spesifikasi baterai dan juga motor listriknya? Ya, pastinya di depan sini nggak ada apa-apa ya. Ini adalah sebuah motor listrik yang dimana baterainya itu ada di bawah situ ya, di dalam situ. Di sini, di depan sini hanya ada sebuah front atau front trunk. Ya, lumayan lah kalian bisa nyimpen-nyimpen barang di sini. Oke, sekarang kita bicara soal spesifikasi baterai dari Zeekr 009 ini. Kapasitas baterainya itu di 116 kWh. Wow, lumayan besar ya. Dan daya listrik dari baterainya itu dialirkan ke dual electric motor. Yes, ada 2 electric motor ya, karena penggerak mobil ini juga all-wheel drive yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 450 kW, atau kita konversi ke horsepower itu jadi kisaran 603,5 horsepower. Dan torsinya ini luar biasa, dia di 693 Nm. Dan sekali fully charge, ya mobil ini bisa menempuh jarak menurut metode perhitungan NEDC itu hingga 686 km. Jauh banget. Tapi nanti kita akan tes mobil ini
berapa efisiensi daya listriknya. Nah, kalau sebelumnya Reza udah pernah nyobain langsung nih, rasain mobil ini, Zeekr 009, ketika kita berkunjung ke China di beberapa waktu yang lalu. Nih, mengendarai langsung si Zeekr 009 ini gimana sih driving impressionnya, feel berkendaranya. Ya memang, mungkin sebagian dari kalian berpikir ya, Bang, mobil kayak gitu ya, MPV gede, kayak Zeekr 009 ini mah cocoknya buat disetirin pakai jasa pengemudi. Ya tapi nggak ada salahnya untuk kita nyobain mobil ini ya, sebagai drivernya, sebagai pengemudinya langsung. Oke. First impression kami ketika mengendarai mobil ini memang kerasa ya, kita tuh lagi kayak bawa mobil yang gede gitu, yang besar. Karena memang secara dimensi Zeekr 009 ini itu panjang, lebar, dan juga tinggi PV. Jadi ya wajar ini kerasanya kita lagi bawa mobil yang sangat besar. Ini juga lumayan kerasa ya, karena dashboardnya ini panjang banget ya, jarak dari kaca nih depan sampai sini pengemudi kita itu kayak jaraknya tuh panjang banget ya. Kalian bisa lihat di kamera ini, bahkan ada bagian dashboard yang terlihat di sini. Ya karena memang mobil ini gede ya, tapi walaupun kerasanya nih mobil ini gede gitu ya, tapi pandangan ke depan ya, visibilitas dari mobil ini cukup baik loh, karena memang kaca-kacanya nih gede-gede banget ya, pandangan ke depan, ke samping kanan kiri, lalu juga ke belakang itu kaca gede-gede. Walaupun memang di sini pilar A-nya nih gede banget. Ya tapi nggak apa-apa, secara overall ini visibilitas dari mobil ini cukup baik. Ya lalu kemudian kita bicara soal peredaman kabinnya. Ya, keredapan kabin dari mobil ini bagus ya. Ya bagus lah ya, since ini adalah sebuah mobil premium gitu, luxury. Jadi secara peredaman kabinnya juga oke banget ya. Sekarang kita lagi ada di kecepatan menengah nih, misalkan lagi di 60 km per jam. Dan keredapan kabin dari mobil ini oke ya. Ini suara-suara angin dari kanan kiri, lalu kemudian road noise, itu bisa diredam dengan sangat baik. Dan kita udah coba juga mobil ini ketika berkendara di tol di kecepatan 100 hingga 110 km per jam. Peredaman kabinnya juga masih oke. Suspensinya, dia untuk di depan tuh dia pakai double wishbone, dan yang belakang itu dia menggunakan multi-link suspension. Ya jadi kalau secara spek ya harusnya nyaman dan benar. Ini ketika kita lagi ngelewatin sambungan jembatan ya, ini tuh enak gitu, ayunannya pas gitu, travel suspensinya ini nyaman, smooth banget. Ini kayak ayunannya itu tuh enak gitu di mobil ini ya. Ini berkendara aja enak, gimana duduk di baris kedua gitu ya, dengan pilot seatnya yang kayak nyaman banget gitu. Nanti kita akan rasakan. Ya karena karakter suspensi yang tadi kami bilang lembut, empuk gitu ya. Jadi kalau kita bermanuver kayak gini ya, kita agak berbelok nih. Nah, kerasa sih mobil ini tuh body roll cukup terasa karena emang dimensinya gede dan cukup limbung ya. Jadi kalau kita misalkan nih bermanuver kayak gini, tuh dia kayak badannya tuh kayak megol-megol gitu ya. Ya wajar aja ya kan, mobil ini orientasinya bukan untuk yang sporty feel gitu ya, yang buat stiffness, fun to drive, enggak. Emang mobil ini fokusnya itu berfokus pada kenyamanan atau comfort. Jadi wajar aja. Ya dan posisi ngemudi ini commanding, kalian bisa set commanding, jadi kayak pandangannya itu luas banget. Visibilitas dari mobil ini juga sangat baik ya. Ukuran kaca ini gede-gede, pandangan ke depan, ke kanan kiri, lalu kemudian juga ke belakang itu oke lah visibilitasnya. Smooth gitu mobil ini ya. Dan kalau misalkan kita lewatin jalan-jalan ini agak bergelombang, terus agak ada geronjalan ya, mobil ini bisa meredam getaran-getaran tersebut dengan sangat baik ya. Ayunannya tuh enak gitu. Dan ketika kita melewati speed bump, enak nih ya. Nah, di depan ada speed bump. Yuk, coba kita rasain aja ini di kecepatan 70 km per jam ya. Lagi. Iya, enak banget, soft gitu ya. Getaran-getaran dari speed bump itu bisa diredam dengan sangat baik di mobil ini situ. Nah, tapi untuk cara handling ini juga
enak ya, dia ringan handlingnya. Bobot setirnya tuh ringan, jadi kalau untuk bermanuver di dalam kota, mobil ini juga enak gitu ya. Iya, cukup sharp handlingnya, bukan yang paling sharp, tapi lumayan ngikut lah ya, dia cukup direct nih. Kalau kita misalnya ke kanan, ke kiri, mobilnya itu ngikutin gitu ke arah mana kita mau tuju ya. Nah, misalkan kita muter balik lagi nih, kita lumayan kencang ya, kita coba putar balik di sini dan iya, oke, iya, body roll kerasa banget, wajar aja. Bagaimana dengan powernya? Wow, ini dia pakai dual motor, electric motor. Cara tenaga, nih kita kick down aja ya. Instant torque-nya bener-bener kerasa di mobil ini. What you push, what you get. Jadi penasaran berapa figur akselerasi dari 0 sampai 100 km/jam dari Zeekr 009 ini? Yuk, langsung aja kita tes. Oke, langsung aja. 3, 2, 1, go! Wow! 100, wow! Luar biasa kencang mobil ini. Wow, dan menurut pencatatan kami, figur akselerasinya dari 0 sampai 100 km/jam itu mampu ditempuh dalam waktu 4,5 detik saja. Ini sesuai dengan klaimnya Zeekr ya. This is the truly sleeper car. Ya, ini adalah sebuah full size MPV, tapi kencangnya ini bisa menyamai sports car, bahkan supercar gitu ya. Di ranah 4 detik kan. Luar biasa. Tadi ketika kita kick down gitu ya, nggak ada wheel spin sama sekali berkat sistem all-wheel drive-nya ya. Dual motor, torsi 693 Nm-nya itu benar-benar kencang banget mobil ini. Luar biasa. Bicara soal fitur dari Zeekr 009 ini, mobil ini benar-benar lengkap banget fiturnya ya, specifically untuk fitur ADAS atau sistem keselamatan aktifnya ya. Zeekr sebutnya itu driving assist ya, jadi Zeekr driving assist. Jadi di sini udah banyak banget, lengkap banget ya. Sebut saja dia sudah ada adaptive cruise control. Jadi radarnya itu bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Ya, bisa di set gitu jaraknya berapa. Udah bagus banget. Lalu kemudian juga pastinya dia sudah ada lane keeping assist, lane departure warning. Jadi kalau misalnya radarnya membaca kita keluar dari marka jalan gitu ya, jalur yang semestinya, dia akan memberikan warning sekaligus juga feedback gitu ya, assist di steeringnya. Jadi kayak ada deret gitu, ada warning juga di baik di head-up display maupun juga di instrumen cluster di sini. Jadi dia akan memberikan warning kalau kalian tuh keluar dari jalur loh, dan dia akan mengkoreksi lagi lah setirnya. Jadi kendaraan mobil kalian tuh tetap pada jalur yang semestinya. Ya, lalu kemudian juga, waduh, ini banyak banget ya, ada collision mitigation assist ya, baik forward maupun juga ke belakang, rear. Jadi kalau misalnya radarnya membaca kita itu udah terlalu dekat dengan kendaraan di depan, atau misalnya ada objek gitu di depan ya, dia akan memberikan warning sekaligus juga braking assist. Jadi untuk meminimalisir terjadinya impact ya dengan kendaraan di depan maupun juga di belakang. Itu jadi meminimalisir terjadinya benturan ya atau kecelakaan, amit-amit. Ya udah lengkap banget ya. Lalu kemudian juga pastinya ada rear cross traffic alert ya, lalu kemudian ada low speed REB, door open warning ya. Jadi kalau misalkan ya, dia mobil ini udah ada blind spot monitoring gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau buka pintu, dia akan memberikan warning kalau ketika ada mobil di kanan kiri kalian gitu ya, pada saat kalian membuka pintunya. Jadi lebih berhati-hati lagi dalam membuka pintu. Nice. Lalu juga ada overspeed warning. Jadi mobil ini tuh bisa membaca marka-marka jalan gitu ya, termasuk speed limit. Jadi kalau kalian itu berkendara dengan kecepatan di atas speed limit di jalan tersebut, itu dia akan memberikan warning berupa voice gitu ya. Kalian, dia voice-nya tuh bunyinya, ya, you're exceeding the speed limit. Nah itu, jadi selalu mengingatkan kalian supaya kalian tetap berkendara aman.
ya, sesuai dengan speed limit yang ada. Mantap banget ya. Udah lengkap banget pokoknya intinya dari sistem ADAS-nya si Zeekr 009 ini. Jadi jos. Rasanya kurang afdol kalau kita nggak duduk di baris kedua dari Zeekr 009 ini. Ya since mostly ya kebanyakan yang beli mobil ini pastinya menggunakan jasa pengemudi ya untuk disetirin. Dan posisi duduk si bos biasanya di sini nih, di baris kedua ya, di sisi kiri. Ya, ini Zeekr sebutnya sebagai business class. Ya, di baris kedua ini. Ya karena memang kalian disuguhi dengan beberapa fitur-fitur business class ala-ala di pesawat terbang gitu ya. Ya sama seperti di depan tadi ya. Memang kerasa kita tuh lagi duduk di mobil yang ukurannya, dimensinya itu besar. Jadi tadi gejala body roll itu cukup terasa ya. Jadi badannya lumayan kegeser-geser gitu ya. Tapi luckily ini kursinya nyaman banget. Apalagi dia udah dibalut dengan Nappa leather ya. Di sini nyaman, empuk, plush. Ini empuk banget sih kursinya. Ditambah lagi dengan adanya fitur kursi pijat tadi, massage. Ya, dan set suspensinya juga enak, nyaman sama seperti di depan tadi ya. Ini kerasa smooth gitu ya, dan bantingan tuh ayunannya pas aja gitu. Kalau kita misalkan di kecepatan menengah dan jalanannya tuh rata gitu ya, enak mobil ini. Dan kalau kita misalkan lewatin speed bump gitu ya, di mobil ini benar-benar terasa nyaman banget. Getaran-getaran dari speed bump tersebut itu bisa diredam dengan sangat baik di mobil ini. Nah, bagaimana dengan keredapan kabinnya? Jujur ya, keredapan kabinnya ini lebih baik ketika kita duduk di baris kedua ini. Yang udah bagus tadi ketika kita jadi driver, di baris kedua ini lebih, peredamannya lebih bagus lagi nih. Jadi suara-suara road noise ya, suara angin dari kanan kiri itu bisa diredam dengan sangat baik. Dan kebetulan ini cuacanya lagi hujan. Ini suara-suara, dan kita posisi ini lagi buka ini nih panoramic roofnya ya. Tapi bagus loh, ini mungkin karena kacanya tebel, jadi suara ini air hujannya itu nggak terlalu terdengar. Ya ini cukup teredam dengan baik. Jadi overall experience duduk di baris kedua dari Zeekr 009 ini nyaman. Oke, sekarang giliran baris ketiga untuk kita rasakan, kita duduki ya dari Zeekr 009 ini. Ya barusan kita ngelewatin speed bump. Dan di baris ketiga ini juga sama nyamannya. Iya, jadi getaran-getaran dari speed bump tersebut bisa diredam dengan sangat baik ya di mobil ini. Bahkan ketika kita duduk di kursi baris ketiga, di mana biasanya itu yang paling dianaktirikan gitu ya. Tapi itu tidak berlaku ketika kita duduk di Zeekr 009 ini, karena memang bahan kursinya ini juga sama enaknya. Dia sudah dibalut dengan Nappa leather dan juga plush. Ini empuk ketika duduk di sini, dan pastinya sudah disematkan dengan dua headrest ya untuk kedua penumpang di baris ketiga ini. Jadi duduknya tuh masih nyaman. Bahkan headrestnya juga empuk banget. Ini recline-nya ini bisa sampai tiduran. Ya, nggak kelihatan kan gue di kamera? Ya, sekarang gue balik lagi. Karena bener-bener bisa sampai 180 derajat ini recline-nya. Namun memang sayangnya untuk maju mundurnya ini nggak bisa dimaju mundurin ya. Sama seperti di, misalkan contohnya di Toyota Alphard gitu ya, bisa dimaju mundurin kursi baris ketiga ya. Ini enggak, ini fix. Again, sama seperti di baris pertama sebagai driver, kedua, dan juga di baris ketiga ini juga kerasa banget. Bahkan paling kerasa nih body roll-nya di baris ketiga ini. Jadi kayak ngayun-ngayun gitu. Tapi kalau misalkan kita jalan straight line gitu ya, dengan kecepatan menengah, mobil ini nyaman, enak ayunannya. Ini kayaknya kalau di jalan tol Trans Jawa ya, enak nih ayunannya. Dan di sini juga ada dua tombol ya untuk membuka dan juga menutup kisi-kisi AC ya untuk penumpang baris ketiga ini ya. Di atas ini ada kisi-kisi AC-nya, dan juga tetap ada lampu kabin yang LED yang meredup. Itu bagus, sangat mewah feel-nya. Lalu kemudian juga di sini kalian juga bisa atur nih, ada tombol untuk arah semburan dari AC-nya ya, dari kisi-kisi AC di baris ketiga ini.
Lalu kemudian juga sama seperti di baris kedua tadi, ini di baris ketiga sudah disematkan dengan curtain ya, yang manual ya, yang bisa kalian kaitin ada hooknya, jadi menjaga privacy juga hingga ke baris ketiga. Di sini juga sudah disematkan baik di sisi kiri maupun juga di sebelah kanan, ada masing-masing ada satu USB-C port, jadi kalian tetap bisa mengecas gadget kalian. Ada cup holder ya di bagian kiri dan kanan. Overall, dari baris ketiga ini juga nggak kalah nyamannya gitu. Ini masih oke banget loh untuk baris ketiga gitu ya, ukuran baris ketiga. Dan masih proper banget untuk 2 penumpang dewasa. Mantap. Oke, jadi bisa disimpulkan dari safety review Zeekr 009. Dengan indicative price atau kisaran harga yang diumumkan pada ajang Gias 2024 yang lalu, Zeekr 009 ini dibanderol dengan harga kisaran dari 2,2 miliar hingga 2,7 miliar rupiah. Ya dengan harga segitu ya, kalian bisa mendapatkan sebuah full size MPV listrik premium ya, yang bisa ajak keluarga hingga 7 penumpang untuk yang varian premium. Untuk yang flagship ini 6 seater ya, 6 penumpang. Lalu kemudian kalian bisa mendapatkan segala kemewahannya, kenyamanannya, keamanannya ala-ala Volvo ya. Dengan fiturnya yang lengkap banget, performanya juga mantap. Ya, tapi kalau dengan harga 2,7 miliar rupiah, menurut kalian gimana sih, Fitis? Kalau kami sih berharapnya bisa di bawah itu ya. Mobil ini bisa jadi pilihan yang tepat banget ya kalau harganya bisa di bawah itu. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sekarang kami juga udah aktif di TikTok nih CVTs. Jadi jangan lupa juga untuk main-main berkunjung ke TikTok kami di CVT Indonesia. Dan apabila nih kalian tertarik untuk meminang si Zeekr 009 ini atau misalkan lineup Zeekr lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja review kami kali ini. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tuned.